Dan kiri kanan semua itu nampak memang tinggi sekali karena kita di atas puncak Amburamboto. Di situ ada lubang yang ada sedikit agak besar, dipercaya dan memang disampaikan oleh beberapa warga yang ikut dengan kami mengatakan bahwa lubang tersebut tembus sampai ke dasar lautan. Gue nggak bisa ngebayangin, ya Allah, kayak gitu, ya ampun. Mau sempat mengintip gitu dan ingin membuktikan. Nah, Ian kan orangnya suka penasaran, bandel gitu ya, pengen lihat gitu, ya Allah. Memang nggak bisa terlihat oleh mata, dengan kasat mata. Jadi hanya segala lubang, kemudian gelap sudah kesananya. Jadi memang dipercaya lubang tersebut tembus sampai ke dasar lautan Pulau Ende. Ini ngomong kayak gini bergidik banget, Ian, serius. Di situ Ian langsung on screen, di situ Ian sempat on screen sih. Jadi namanya kalau liputan itu sesuatu yang ada sedikit menantang, itu Ian paling suka. Mungkin orang bilang Ian kelainan kali ya, tapi Ian suka sekali sesuatu yang menantang seperti itu. Amburamboto merupakan tempat yang disakralkan. Nah, teman-teman, di sini Ian ingin bercerita waktu kami liputan jejak Islam. Intinya Ian jangan dengar aja sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik pasti tak samperin kayak gitu. Jadi ingin teman-teman waktu itu, teman-teman di Sanggar Senam yang memang orang asli ND itu bercerita, Ian, kamu seharusnya ke tempat yang namanya Amburamboto, karena Amburamboto tuh tepat berada di Bukit Amburamboto, dia di puncak sekali seperti itu. Oke. Akhirnya kita mulai buat planning ya waktu itu ya. Turunlah Ian dengan kru waktu tahun 2015. Kami menuju ke Amburamboto dengan pesawat tentunya. Sampai di Kabupaten Ende, di kota Endenya, kami beristirahat sebentar, meliput juga tentang sejarah Islam waktu bertepatan dengan MTQ. Waktu itu MTQ istilahnya. Setelah itu kami liputan, banyak sekali jumpa teman-teman di sana. Besoknya setelah selesai liputan di kota Ende, nyebrang. Nah, di situ Ian baru tahu, oh, Pulau Ende ternyata pas berhadapan langsung dengan kota Ende. Seperti itu. Pulau Ende ini unik banget ya waktu saya menuju ke sana dengan menggunakan perahu motor yang sudah dipersiapkan. Sesampainya di pertengahan nih ceritanya, di pertengahan waktu kita menggunakan perahu motor itu, teman-teman, tiba-tiba mesin motornya mati gitu. Mesin motor mati, oh my god, di tengah-tengah gitu loh, antara kota Ende dan juga Pulau Ende kayak gitu. Pikiranku, ini ada apa sih kok gitu. Terus saya tanya sama bapaknya ya, yang mendirect kapal motor ini, Om, emang biasa begini ya, kata gitu. Tidak mbak, ini cuman kayaknya baru sekali ini. Tapi mungkin dalam hatiku bisa saja om ini promosi ya, bahwa memang perahu motor tepatnya itu yang kami pakai itu memang tidak bermasalah gitu loh, dan visinya memang bagus kayak gitu. Oke, sekitaran 15 menit ya kami berlabuh anyo-anyo ya, berlabuh di atas perairan antara kota Ende dan Pulau Ende gitu. Ada ABK atau adik-adik yang memang membantu nahkodanya itu kapal motor itu nyemplung, terjun ke dalam laut, kemudian melihat ternyata ada sampah, bukan sampah seperti jenis rumput laut, bekas rumput laut panen yang tidak terpakai, yang terlilit di baling-baling itu, yang baling-baling kapal motor tersebut atau perahu motor tersebut. Lega nih hatiku gitu. Di situ Ian langsung on screen, di situ Ian sempat on screen sih. Jadi namanya kalau liputan itu sesuatu yang ada sedikit menantang, itu Ian paling suka. Mungkin orang bilang Ian kelainan kali ya, tapi Ian suka sekali sesuatu yang menantang seperti itu. 15 menit kita go ahead, jalan lagi, go straight, lurus terus ke depan. Pikirku dia seperti apa ya, dinosaurus kecil gitu ya, Pulau Ende itu ya, dinosaurus kecil yang sedang leyeh-leyeh, yang sedang layang santai seperti itu. Ternyata sudah mendekati Pulau Ende itu kami mesti muter lagi dari ke kanan ya, melingkar gitu loh. Begitu masuk ke Tanjungnya, melingkar masuk ke Pulau Ende, betapa takjubnya Ian.
Bagaimana teman-teman? Di situ ternyata banyak sekali perumahan penduduk dan juga banyak sekali masjid. Ada sekitar waktu itu yang Ian hitung itu 8 masjid. Teman-teman bisa bayangin sih berapa banyak kakak di Pulau Ende itu, dan begitu banyaknya masjid yang ada di situ. Takjub, Ian langsung minta on screen lagi. On screen artinya Ian mau ngomong di depan kamera karena saking takjubnya. Pikir waktu lihat dari depan Pulau Ende itu pepohonan aja seperti itu. Begitu masuk ke Tanjung melingkar, kita melingkarnya hampir 180 derajat. Begitu masuk ke dalam, wow, itu rumah penduduk penuh memenuhi bibir pantai. Kabupaten Ende itu merupakan kabupaten 1000 masjid, banyak banget masjid. Sesampai di sana kami turun. Lalu turun, setelah itu kita mulai istirahat lah. Ian hanya by phone, kemudian Kak Siti itu anaknya yang dalam artian memfasilitasi kami untuk bisa nginap di rumahnya, dan orang tuanya welcome banget gitu loh. Oke, setelah kami persiapkan segala sesuatunya, kita hunting ya dari pagi sampai siang. Hunting dalam artian kami memperkenalkan diri, kemudian kami ingin naik ke puncak Embu Rambutu. Kami pengen tahu Embu Rambutu itu seperti apa. Kemudian kami dijelaskan oleh Bapak Imam di situ bahwa Embu Rambutu itu merupakan, kalau diterjemahkan lurus, kakek di puncak gunung. Gunung itu kan Botu, bukit gunung itu Botu. Sedangkan Embu itu kakek atau leluhur mereka, moyang mereka, dan mereka percaya bahwa seluruh leluhur mereka itu memang bersemayam di puncak Embu Rambutu seperti itu. Ini bikin semakin Ian penasaran kan teman-teman. Oke, bertemulah sudah dengan Ibu Ani, juru kunci. Beliau ini yang memberikan arahan kepada kami bagaimana caranya naik ke atas, syarat-syaratnya apa, dan ada beberapa sikap yang tidak boleh dilakukan atau ditunjukkan saat mendaki ke Embu Rambutu. Benar-benar kami tidak tahu seperti apa sih gitu. Itu pukul lagi-lagi 8:30 pagi. Memang kalau namanya 8:30 pagi itu paling pas banget, matahari agak sedikit sangat condong ke arah masih di timur ya, kayak gitu. Oke, sudah kita deal semua, udah disiapin. Jadi mama meminta untuk kami mempersiapkan ayam hitam. Cari dah ayam hitam. Memang ada ya beberapa warga yang membantu untuk mencari ayam hitam yang bulunya semua serba hitam kayak gitu. Dan menyiapkan nasi yang dimasak dia warnanya kuning dan juga warnanya putih. Ada telur kayak gitu. Kemudian harus menyiapkan bunga harus 9 macam ya. Jadi sedapatnya kami aja, bunga rumput dan lain sebagainya. Karena memang di NTT kita agak kesulitan kalau untuk namanya bunga ya, karena memang kontur alam kita kan panas kayak gitu, gersang. Jadi kebetulan di Pulau Ende juga nggak ada gitu cari bunga, susah banget. Jadi hanya dapat beberapa kayak tapak kuda yang warnanya merah kecil dan beberapa bunga-bunga rumput kayak gitu. Yang lainnya ditoleransi oleh sama mama kunci, terus mama kuncian kami bilang. Siap, ready semuanya, kami sudah memberikan itu. Kemudian naiklah kita ke puncak Embu Rambutu. Mendaki, wow, amazing banget. Katanya itu banyak beberapa orang yang naik tapi tidak berhasil. Tergantung niat, kata mama kuncian. Oke, kita kuatkan niat nih. Tanggung nih, sudah kesini kan bersama dengan kamera, peralatan semuanya, dan kru kami ada 7 orang. Sampailah kami di sana lumayan lama, lumayan jauh banget teman-teman. Nanti saya share linknya nanti saya share linknya di video saya kali ini untuk Anda bisa melihat seperti apa sih Embu Rambutu itu. Nah, sudah sampai di sana mulai jam 10 juga belum sampai, jam 11 belum sampai. Itu mendakinya itu kami perlu beristirahat beberapa kali di atas. Masih di kaki bukit ya, itu dihiasi dengan bunga-bunga rumput jarum tajam. Jadi tidak boleh menggunakan baju yang berbahan kaos kayak gitu, atau mungkin kayak nilon kayak gini. Mungkin harus paling bagus tuh katun ya. Jadi kalau nilon atau kaos dia gampang natoknya, gampang menempel kayak gitu. Nah,
Sudah seperti itu teman-teman, akhirnya kita sampai sudah di puncak Embu Rambutu itu kurang lebih hampir pukul 5 sore. Lumayan tinggi ya seperti itu. Jadi kita tuh seperti berjalan di atas ini lagi di atas namanya gunung ya, pasti di atas pundaknya dinosaurus kalau menurut Ian, kalau lihat dari ketinggian. Begitu Ian naik sampai di atas nggak, lalu lihat teman-teman yang beberapa warga yang ngantar yang masih ngos-ngosan di bawah itu, seperti itu modelnya. Jadi aduh lucu sekali, kiri kanannya itu kayak agak curam gitu, ini curam, kemudian di tengah-tengah itu rerumputan yang ada tapak jalan itu, jadi nampak seperti punggungnya dinosaurus kayak gitu, jadi unik banget. Oke, sesampainya kami di sana, lalu diwajibkan bagi yang muslim untuk berwudu. Kebetulan kami memang membawa air. Dengan lelah dan bersusah-susah payah tadi bersyukur sekali. Jadi waktu saat naik kami sama sekali tidak boleh mengeluh dalam hati bahwa jauh sekali sih, kok ngomongnya lain, ini kayak gini lain, tapi ternyata kok buat jauh banget, kayak gini nggak boleh. Harus tenang, diem, karena nanti ada, memang kita harus mempercayai itu. Kalau diingatkan seperti itu harus patuh kayak gitu. Oke, sesampai di sana itu di situ terdapat lingkaran ya, lingkaran yang dipagar pas di puncak. Jadi memang Embu Rambutu itu pas di puncaknya Pulau Endi, so, di pucuk banget kayak gitu, dia di tengah-tengah situ. Nah begitu Ian melayangkan pandangan kiri kanan itu sudah bawah tuh lautan yang buih-buihnya nampak kecil banget, itu nampak ada kayak ombak yang menghantam pinggiran bebatuan di pinggir pantai itu seperti kecil banget, dan kiri kanan semua itu nampak memang tinggi sekali karena kita di atas puncak Embu Rambutu. Di situ ada lubang yang ada sedikit agak besar, dipercaya dan memang disampaikan oleh beberapa warga yang ikut dengan kami mengatakan bahwa lubang tersebut tembus sampai ke dasar lautan. Gue bisa ngebayangin, ya Allah, kayak gitu, ya ampun. Mau sempat mengintip gitu dan ingin membuktikan. Nah Ian kan orangnya suka penasaran, bandel gitu ya, pengen lihat gitu, ya Allah, memang nggak bisa terlihat oleh mata, dengan kasat mata. Jadi hanya sekedar lubang, kemudian gelap sudah kesananya. Jadi memang dipercaya lubang tersebut tembus sampai ke dasar lautan Pulau Endi. Ini ngomong kayak gini bergidik banget Ian, serius. Setelah itu setelah kita masuk, kemudian sholatlah sudah di situ. Ya, yang belum sholat asar, sholatlah asar. Alhamdulillah Ian sudah, kita sholat asar, kemudian yang diimami oleh kameramen saya itu waktu itu Pak Yasin gitu, Pak Yasin yang memimpin kita, beliau sebagai imam. Kebetulan beliau juga adalah putra Ende seperti itu, tapi bukan di Pulau Endenya, tapi di Kabupaten Ende, di kota Endenya seperti itu. Selesai itu maka ritual, dalam artian Mak Kuncen mempersembahkan ayam yang sudah dikelola, yang sudah dimasak gitu, kemudian nasi yang udah di apa istilahnya, dikasih padat gitu, dibikin kayak buletan lonjong, ada 9, itu yang kuning, kemudian yang putih juga, jadi kuning 9, putih 9, telur pun dibelah jadi 9, ada sirih dan pinang, semuanya serba 9 potong gitu. Diyakini bahwa dulu itu tempat Embu Rambutu selalu dikunjungi oleh 9 wali. 9 wali berkunjung ke situ. Dan Embu Rambutu itu ternyata adalah memang tempatnya itu, dan di tengah-tengah lingkaran yang Ian bilang itu lingkaran yang sangat elastis. Lingkaran yang sangat elastis. Konon dikatakan atau disampaikan oleh warga setempat dan Ibu Mama Kuncen tersebut bahwa berapapun orang yang masuk ke dalam lingkaran terdapat Embu Rambutu itu, puncak Embu Rambutu, tidak akan penuh. Jadi orang bilang itu lingkaran elastis, mau dimasukin berapa orang aja tidak akan penuh, gitu loh. Ian sih takjub seperti itu, walaupun dalam hati namanya manusia ya, pasti kok bisa sih, masa sih. Nah, jadi ketidakpercayaan sedikit di hati itu ada gitu loh. Setelah mengikuti semua itu, makanlah kita, makan. Kemudian saya wawancara di situ, mamaku saya ajak wawancara, saya bertanya-tanya, mama ini mengapa harus 9 dan lain sebagainya, kemudian dijawab seperti yang sudah Ian sampaikan ke teman-teman gitu. Nah, setelah itu kita sholat maghrib berjamaah, karena sudah masuk maghrib. Kita sama-sama sholat maghrib berjamaah,
ya kita jaga wudhu pastinya karena air kan susah. Ada temannya beberapa yang tidak cukup air, dia tayamum gitu. Selesai maghrib, sudah mau siap-siap nih, selesai maghrib, kemudian Ian diingatkan sama Mama Kuncen gitu, dikasih tahu kayak Mama Kuncen, Ian, supaya kamu abadi menjadi seorang penyiar atau seorang presenter gitu, ngomong di depan publik dan lain sebagainya, kamu tetap bagus, tetap muda, kata gitu. Itu kamu harus membawa pulang tanah di lingkaran Embu Ramboto itu. Minta maaf, hati Ian memang menolak waktu itu. Waktu itu sangat menolak karena bertentangan dengan ini, karena Ian ya tahu gini, jadi presenter, jadi penyiar itu dibatasi oleh usia. Hidup kita pun dibatasi oleh umur, oleh usia seperti itu. Sehingga Ian nggak mau percaya kayak gitu. Ian kekeh tidak mau dan menolak, lalu menangis. Teman-teman juga bingung kenapa sih Ian sampai nangis, ya karena kepercayaanku, untuk apa saya harus membawa pulang tanah gitu loh, sedangkan kita ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kalau Ian mau bilang sih, sementara ini hipotesa Ian di area Embu Ramboto ini tuh memiliki unsur medan magnet positif yang cukup besar karena dia di ketinggian. Kita sholat di sana tuh, yang kita rasakan tuh bahwa kita benar rendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah, walaupun kita di atas puncak Embu Ramboto. Jadi tuh di situ tuh seperti ada magnet, tapi magnetnya magnet positif gitu loh. Semakin tawadu, semakin tahu diri, semakin kita nih nggak punya apa-apa gitu. Jadi yang Ramboto itu memang luar biasa sekali. Dan dikatakan oleh mereka yang mengantar kami bahwa setiap orang yang ingin naik haji itu pasti datangnya ke situ, beribadah ke situ, gitu loh. Istilahnya menenangkan diri, kemudian juga apa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka menginjak tanah suci. Jadi orang yang mau naik haji harus ke situ. Kemudian dulu konon para 9 wali juga selalu pertemuannya tuh di situ dan sholat berjamaahnya tuh di situ. Dan juga dikatakan dulu bahwa Presiden RI pertama kita, karena memang dia diasingkan ke Pulau Ende, dia juga sering istilahnya di puncak Embu Ramboto. Bangga banget Ian bisa ada di situ loh, serius. Karena ternyata di situ tempat orang-orang hebat berkunjung. Jadi yang Ian rasakan di atas puncak Embu Ramboto itu adalah magnet positif yang Ian rasakan, karena ya otomatis atas puncak itu dingin, teduh gitu, menyenangkan. Itu yang buat hati tenang di atas puncak Embu Ramboto, semakin perasaan seperti kayak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ya, nilai tambah di situ adalah terkagum-kagum di tengah puncak Embu Ramboto itu ada batu ceper di mana tadinya tuh Mama Kuncen itu meletakkan semua sesajian itu di atas. Kemudian kiri kanannya tumbuh pohon tuak, entah itu tuak atau pohon gewang atau pohon tuak itu tidak besar-besar. Bisa kita bayangin di puncak Embu Ramboto dia nggak akan bisa, dia nggak semakin bertumbuh, malah dia seperti itu aja sih. Dan Mama Kuncen juga mengatakan bahwa setiap kali saya berkunjung ya dia seperti itu aja, ajaib ya. Ya di dunia ini pasti ada sih seperti yang kita mau lihat bahwa alam gaib itu ada. Pulanglah, kita sudah turun ke bawah, sudah selesai maghrib gelap. Kita turun dan gelap hanya bermodalkan senter. Kita mungkin ada sekitar 20-an orang seperti itu. Ian paling di belakang, ada kameramen 2 orang yang mengawal. Lainnya semua itu para penduduk dan juga Ibu Mama Kuncen kayak gitu. Turunlah sudah kita ke bawah. Sesampai di tengah-tengah perjalanan, Ian nggak tahu teman kameramen Ian tuh seperti terlempar dari belakang, seperti dilempar, entah karena mungkin dia terantuk jatuh karena memang menurun, dia terlempar melewati beberapa orang termasuk Ian kayak gitu. Ian keseret juga gitu, jatuh. Ternyata jadi mungkin ada beberapa teman yang mengatakan, Ian tolong bersihkan hati kamu gitu loh. Tolong hargai para leluhur yang ada di sini, bahwa apapun yang kamu pikirkan itu dalam artian menghargai apa yang mereka yakini gitu. Dan akhirnya yang benar, kita memang harus bisa menghargai setiap tempat yang kita kunjungi, dan mereka istilahnya mengkeramatkan tempat tersebut. Kita juga harus bisa menghargai apa yang
mereka anut atau yang mereka percaya. Sedangkan mereka memang tetap sholat, tetap menjalankan 5 waktu, tetap menjalankan syariat Islam. Tapi itu mereka yakini Emburamboto adalah tempat di mana leluhur mereka bersemayam, seperti itu. Nah itulah Ian, sering aja kalau naik gunung itu pasti ada saja yang Ian pikirkan kayak gitu. Setelah turun sampai di tengah-tengah kayak gitu, ada seorang ibu warga sambil saya masih memikirkan, merenungkan kenapa sih saya disuruh bawa pulang tanah segala macam biar saya bisa awet jadi seorang presenter. Usia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang seumur hidup saya harus jadi presenter, jadi penyiar. Jadi pikiran itu berkecamuk aja dalam ngomel-ngomel gitu. Ada warga yang jatuh di itu jurang, untung tidak bablas ke dalam jurang. Dia jatuh tapi nyangkut di akar-akar pohon. Teman-teman bayangin, satu perbuatan orang, mungkin itu Ian atau sekian beberapa orang yang ada di sekitar saya, atau mungkin kru saya itu yang punya pikiran yang sama kayak gitu. Yang akhirnya yang malah ditegur adalah penduduk asli itu. Alhamdulillah ya Allah, begitu betapa ucap syukurnya Ian, beliau tidak apa-apa. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada apa-apa. Karena itu jurang, beliau nyangkut, seorang mama loh, seorang ibu nyangkut di akar pohon, bayangin, gelap pula. Akhirnya kita dengan salawat Nabi itu berserah penuh kepada Allah, mohon ampun segala yang kita ngangkat mamanya naik ke atas untuk jalan kembali sambil kita tetap bersalawat, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Sampailah sudah kita di rumah, lalu kita sholat isya berjamaah, mandi dan sholat isya berjamaah. Nah ini mungkin cerita sekelumit cerita Ian tentang perjalanan Ian menuju ke Emburamboto. Dimanapun tempat yang kita kunjungi, Boya kita menghargai, Boya kita kamu tidak percaya tidak masalah, tapi tetap menghargai keyakinan mereka bahwa mereka tidak menyembah Emburamboto itu, tapi mereka memuliakan tempat itu. Emburamboto merupakan tempat bersemayamnya leluhur para orang tetua mereka, orang Pulau Ende ataupun mungkin orang-orang kota Ende seperti itu. Jadi banyak pelajaran yang Ian petik dalam perjalanan liputan Ian ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, Emburamboto itu adalah puncak bukit yang ada di Pulau Ende, di tengah-tengah Pulau Ende, bentuknya seperti dinosaurus kecil yang sedang leyeh, yang sedang santai seperti itu. Dan menuju ke sana tidak terlalu jauh, hanya 30 menit menggunakan perahu motor atau kapal motor kecil seperti itu teman-teman. Di situ kamu tidak bisa sembarang naik karena harus didampingi oleh Mama Kuncen oleh Mama Kuncen tersebut untuk bisa naik ke atas. Dia akan memandu dan memberi semangat buat kamu karena trekking up itu sangat menantang sekali, tapi memang kita dihibur dengan pemandangan laut, namanya juga kiri kanan laut ya, dan juga banyak sekali jurang dan jalan yang curam. So teman-teman, jadi bahan renungan Ian selama liputan ke Pulau Ende, ke Emburamboto, yang pertama adalah awal perjalanan kami mengalami kendala mesin perahu motor mati selama 15 menit. Kemudian yang kedua adalah kejadian waktu Ian dengan secara tidak sadar itu menangis sejadi-jadinya. Kemudian yang ketiga adalah waktu saat pulang setelah maghrib. Itu ada teman yang jatuh, yang memang dia paling belakang, kami ada 20-an lebih. Dia bisa terjungkal dari belakang seperti terlempar sampai hampir ke tengah-tengah. Dan yang terakhir, ada seorang warga atau seorang ibu yang jatuh tergelincir hampir masuk ke dalam jurang. Baik, mungkin itu saja yang Ian berbagi bagaimana sih perjalanan Ian menuju ke Pulau Ende, menuju lagi ke puncak Emburamboto, dan Ian bisa lihat tuh Emburamboto seperti apa. Bangganya Ian bisa berkunjung ke sana, ke tempat napak tilasnya Bung Karno dan para 9 wali sering berkunjung. Semoga bermanfaat.